Jangan lupa pemirsa, tanggal 15 Februari 2017 berbondong-bondong ke TPS. Siapa yang jadi Gubernur DKI Jakarta? Anda yang tentukan. Udah kayak humas KPU ya. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan penting sekali, karena ini menyangkut strategi komunikasi publik soal wardrobe atau kostum. Nah, nomor 3, kira-kira debat berikutnya yang terakhir nanti mau mengenakan busana karya desainer apa atau konsepnya seperti apa kira-kira buat Anies Sandi? Kita berangkat dari awalnya kenapa kostum kami seperti ini, ya, kostumnya Mas Anies dan Bang Sandi. Intinya kan kesederhanaan, apa adanya. Jadi warnanya pun sederhana, apa adanya. Dan Jadi ini selalu pasti nuansanya putih. Putih dan krem, Dan itu krem. aja. Dan apa adanya. Sehingga nggak ada persiapan macam-macam sih, Itu Mas. baju masing-masing. Putihnya itu kalau kita lihat Bang Sandi itu kan seragamnya Gerindra. Jadi apa adanya seragam Gerindra seperti itu. Jadi Mas Anies juga pakai bajunya yang biasa yang beliau punya sendiri. Jadi tidak yang ada yang khusus. memang sudah ada ya. Kalau nomor 2? Ya kotak-kotak. Iya. Sudah pasti. Ya itu ya sama sekali kita tidak ada desainer khusus atau apa ya. Karena itu kan khas sekali di nomor 2 itu ya kotak-kotak. Dan saya kira sama dengan pengalaman yang lain. Kotak-kotak itu ya sebenarnya di Tanah Abang banyak gitu ya. Di Rumah Lembang juga yang jualan PKL juga banyak gitu ya. Jadi partisipasi masyarakat pendukung, mereka beli sendiri menghidupkan PKL yang jadi tidak ada konveksi khusus atau Tapi yang khusus debat itu Kang Aceh, apakah memang disiapkan khusus bajunya, memang motifnya kan kotak-kotak, atau ya keseharian yang memang sudah stoknya Ahok Jarot aja yang sudah ada? Ya, yang sudah ada. Yang sudah ada ya? Sudah ada. Ya Jadi karena tidak- semua sama kotak ya. Kita juga nggak tahu ini baju yang kemarin udah dicuci belum ya? Bercanda ya. Nah, ini Agus Ya, Silvi yang nih. paling menarik kan? Yang pertama polo shirt ya, lengan panjang ya. Ya. Nah, kemudian kemarin pakai jaket bomber kayak ini ya kan? Yang berikut kira-kira mau pakai apa ini? Ya, prinsipnya ya simple, mudah enak dipakai, bergerak, dan karena Mas Agus dan Pok Silvi ini kan boleh dibilang setiap hari hampir 8 titik didatangi, sehingga memang bajunya baju yang harus nyaman dikenakan, gitu, nyaman dikenakan. Dan yang pertama kan Mas Agus tidak pakai tactical begini ya, tidak hanya seperti kaos simple aja. Yang kedua dengan pakai jaket seperti ini. Yang ketiga nanti kita lihat aja nanti seperti apa. Apakah kita akan menggunakan batik khusus? Kan kita punya batik khusus Agus ada dan juga. Silvi ada. Tapi ada desainernya nggak sih? Ada konsultannya? Nggak ada. Jadi masing-masing cuma minta tolong dong daminya seperti apa gitu kan. Terus yang kayak jaket Ada. bomber kemarin ini yang memberikan Seperti ini masukan persis. siapa? Prinsipnya hanya nyaman dikenakan dan ya memang ada pesan di situ anak muda ya. Yeah. Anak muda, Mas Agus kan tidak tampil kemudian dipoles dengan agak biar penampilannya di luar seperti yang biasa Yeah. Mas Agus tampil. Artinya masing-masing sesuai dengan karakter Sesuai dan dengan gayanya karakter. ya. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan semua kepada penonton, khususnya penonton DK Show, bahwa mungkin ada kejutan yang akan disampaikan oleh pasangan calon ya, walaupun sebenarnya bukan kejutan kalau disampaikan ya. Yeah. Maksud saya kenapa masyarakat kita harus menantikan mereka bertiga nanti di debat yang terakhir? Intinya kenapa ada debat paslon itu untuk memenuhi hak warga Jakarta memilih pemimpinnya. Jadi ayo warga Jakarta datang ke lihat di TV, kalau nggak punya TV lihat di kelurahan gitu. Kita ada nobar bareng juga. Ya, jadi intinya kalau ingin nobar itu bagus sekali ya, sama-sama pilihan. Tapi ada satu DK yang perlu dicermati. Apa yang tampil di layar itu kan direkam di subconscious mind pemirsa. Betul. Saya rasa ini juga sudah dikuasai. Sehingga alangkah baiknya kita sifatnya berimbang ya. Kalau kita berimbang dan juga paslon sama-sama menyampaikan apa yang benar, dan saya pikir debat ini bukan untuk panggung sandiwara atau pencitraan. Yang paling penting adalah bagaimana konsistensinya di lapangan.
Ya. Artinya kita semua juga pinter-pinter kok. Mana yang bicaranya berbeda dengan kenyataan, mana yang sama apa adanya, itu terlihat. Ya, ini panggung kita edukasi kepada masyarakat. Betul. Kang Aceh, bagaimana dengan Ahok Jarot? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot di dalam debat kemarin itu kan sebetulnya mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan. Ya. Data-data yang ada, program-program yang ada, kebijakan yang ada, termasuk juga strategi bagaimana menjadikan Jakarta menjadi kota yang bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia. Dan debat kemarin sebetulnya dalam pandangan kami gitu lebih kepada mengkonfirmasi atas program yang telah dilakukan oleh Pak Ahok, Pak Jarot, sehingga mengingatkan publik bahwa ini loh program KJP udah kami lakukan, ini loh program KJS sudah kami lakukan, ini RPTRA loh, dan lain sebagainya, penataan kota dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari situ kita bisa melihat loh, kan selama ini kan kita tahu bahwa opini publik justru yang muncul di permukaan kan bukan soal program, lebih kepada persoalan hukum yang dihadapi oleh Pak Ahok, Pak Jarot. Nah, di dalam debat yang dilakukan selama 2 kali yang secara resmi dilakukan oleh KPU, mengkonfirmasi kembali tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot, serta argumentasi kenapa harus menyelenggarakan program-program tersebut. Ya, memang dalam debat yang dijual itu visi misi. Tentu. Dan kami sangat berbahagia sekali karena disitulah justru masyarakat dihadapkan pada seharusnya memilih pemimpin, visi, program, ya kan, kebijakan. Karena saya kira selama hampir 2 bulan ke belakang, visi misi itu relatif tidak terlalu begitu muncul, terutama saya kira di media ya. Yang selalu muncul adalah soal isu Pak Ahok dihadang. Oleh karena itu kita senang sekali seperti yang terkonfirmasi di dalam lembaga-lembaga survei. Ya, debat yang pertama itu ternyata bisa mengerek gitu ya, rebound kembali terhadap Pak Ahok, Pak Jarot, karena dari survei itulah kita bisa melihat bahwa memang sejauh ini kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok Jarot itu memang pada kerjanya gitu. Ya, ternyata yang tampil berdebat bukan cuma paslon ya, tim ses juga ya harus siap ya memanfaatkan durasi ya. Silakan terakhir, boleh nak? Iya. Terima kasih Mas Dike. Jadi judul programnya Mas Dike kali ini kan gaya panggung para cagup dan cawagup ya. Tetapi bukan sekedar gaya panggung saja. Betul. Karena kan debat pertama, debat kedua, debat ketiga itu kan temanya berbeda-beda. Topiknya berbeda-beda, sehingga tetap akan kita nantikan. Pastinya pemirsa menantikan kira-kira bagaimana nanti pada debat yang ketiga terakhir. Ada kejutan ya? Ya, kita akan mempersiapkan diri dan untuk diketahui pertanyaan-pertanyaan ini kan disiapkan oleh para panelis yang ditugaskan oleh KPU. Betul. Dan pasangan calon kan semua juga tidak tahu pertanyaan apa yang akan disampaikan. Iya, tapi kan masing-masing punya tim ahli juga kan untuk memberikan masukan. Jelas. Dan kita sudah punya bukunya memang. Buku program-program yang terkait dengan debat, topik debat. Bahkan juru bicaranya seperti saya, teman-teman yang lain yang ditugaskan untuk menyampaikan ke publik melalui televisi, melalui Berita Satu, itu juga harus sama menguasainya seperti Mas Agus dan Pak Silvi. Gitu. Tapi kan nggak mungkin bisa menggantikan ya? Tidak bisa menggantikan, tapi substansinya harus dikuasai. Betul. Karena jangan sampai jubirnya bicara lain, kemudian pasangan calonnya berbicara yang lain. Karena sebagaimana diketahui bahwa program yang disampaikan itu kan dicatat oleh masyarakat dan akan ditagih ketika pasangan calon ini kelak menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Dan jadi, tadi kan dikatakan tidak menguasai semua bisa, ya. Tim ses menguasai hal yang sama dengan pasangan calon. Betul. Tapi tidak bisa menggantikan ya pada saat panggung debat. Ada satu yang bisa digantikan. Foto bareng sama-sama. Silakan jarinya bebas ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1.
Oke. Terima kasih buat Anda bertiga, sukses dan jangan lupa tanggal terima kasih. 15. Ada 1, 2, 3 sama 3, 2, 1. Udah. 3, 2 menjadi 1. Oke, pemirsa, sampai jumpa dalam Dikasih akan datang. Dadah.